MPLS SMA N1 Damplas berakhir, cetak generasi berkarakter dan siap berprestasi. Donggala, media sentral pendidikan Indonesia, suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai hari terakhir pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, di SMA N1 Damplas, Kabupaten Donggala. Setelah berlangsung selama 3 hari, kegiatan yang menjadi gerbang awal bagi peserta didik baru tersebut resmi ditutup pada Rabu, 8 Juli 2026. Sejak pagi, ratusan peserta didik baru telah memadati halaman sekolah untuk mengikuti rangkaian kegiatan penutupan. Keceriaan tampak menghiasi wajah para siswa yang antusias mengikuti setiap agenda. Momentum ini menjadi penanda berakhirnya masa pengenalan sekaligus awal perjalanan mereka sebagai keluarga besar SMA N1 Damplas. Kegiatan diawali dengan senam berani bersinar bersama Anwar Hafid berantas narkoba, yang merupakan bagian dari program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Senam yang dilaksanakan secara serentak ini diikuti oleh seluruh peserta didik baru, panitia MPLS, serta pengurus OSIS. Selain menumbuhkan semangat hidup sehat, kegiatan tersebut juga menjadi ajakan nyata kepada generasi muda untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba serta membangun pola hidup yang sehat, disiplin, dan produktif. Prosesi penutupan MPLS berlangsung hikmat. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Yunus Gandhi, SPD, secara resmi menutup kegiatan sekaligus menyerahkan penghargaan kepada 2 peserta terbaik MPLS tahun 2026 yang dinilai aktif, disiplin, dan mampu menjadi teladan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dalam sambutannya, Yunus Gandhi mengingatkan bahwa memasuki jenjang SMA merupakan awal dari fase baru dalam kehidupan para peserta didik. Ketika memasuki SMA, tentu suasananya berbeda dengan saat di SD maupun SMP. Disinilah kita mulai belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain, ungkapnya. SMA Negeri 1 Damplas tentunya itu berbeda, ya. Di masa SD, di masa SMP itu berbeda. Ketika kita sudah beranjak di SMA itu berarti kita sudah mulai memposisikan diri kita itu adalah menjadi seorang atau menjadi manusia yang lebih bermanfaat atau lebih berguna bagi orang lain. Nah, itu yang perlu Anda pahami dulu. Di SD itu berbeda pemikirannya dengan anak SMP. Anak SMP itu berbeda pikirannya ketika kita sudah beranjak di SMA. Sementara itu, Kepala SMA N1 Damplas, Irham, SPD, menjelaskan bahwa MPLS bukan sekadar kegiatan penyambutan peserta didik baru, tetapi merupakan proses penting untuk membangun karakter, kedisiplinan, dan rasa memiliki terhadap sekolah. Menurutnya, seluruh materi yang diberikan selama MPLS dirancang agar peserta didik mampu mengenal lingkungan sekolah, memahami tata tertib, budaya sekolah, serta berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik yang akan mereka jalani. Kami berharap seluruh peserta didik baru dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, cepat beradaptasi, serta menerapkan nilai-nilai positif yang telah diperoleh selama MPLS dalam kehidupan sehari-hari, ujar Irham. Ia menambahkan bahwa SMA N1 Damplas berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, ramah, dan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, serta berprestasi. Semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang berikutnya dengan MPLS, mereka juga dapat dibentuk pribadi di setiap siswa. Setiap siswa itu setelah mereka mengikuti MPLS, maka materi-materi yang diberikan oleh narasumber itu bisa mereka pahami, kemudian bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengikuti pendidikan di SMA Negeri 1 Damplas. Terus apa saja inovasi yang diterapkan dalam MPLS di sekolah? Ya, inovasi yang diterapkan di sekolah itu tentu banyak yang disampaikan
oleh panitia termasuk narasumber, diantaranya mereka bisa lebih semangat mengikuti MPLS, termasuk setelah mengikuti MPLS mereka lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran karena banyak kegiatan-kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh sekolah, termasuk misalnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Terus apa rencana ke depan untuk meningkatkan kualitas MPLS di sekolah? Ya, rencana ke depan tentu kita harus berpatokan pada jumlah yang sudah ditentukan oleh dari kementerian, kemudian tindak lanjutnya ke dinas pendidikan, sehingga pihak sekolah di samping ada jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak kementerian, kemudian atau dari dinas pendidikan, dari pihak sekolah juga memberikan motivasi terkait dengan proses pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan di luar proses pembelajaran. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia MPLS, Humaira dari kelas 11C, menyampaikan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini mengusung konsep MPLS Ramah, sesuai arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui MPLS Ramah, SMAN 1 Damplas tidak hanya memperkenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter, kedisiplinan, semangat belajar, dan kebersamaan sebagai bekal untuk meraih prestasi di masa depan. Diharapkan, semangat yang tumbuh sejak hari pertama ini akan terus terjaga dan menjadi fondasi lahirnya generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan siap memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan daerah. Iya, dari kegiatan MPLS. Apa itu MPLS? MPLS merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah, merupakan pembelajaran mengenai lingkungan sekolah baik dari dalam maupun luar. Mengapa MPLS itu penting? MPLS itu penting karena untuk mengajarkan siswa untuk mempelajari bagaimana keadaan yang ada di dalam sekolah, bagaimana pembelajarannya maupun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam. Apa kegiatan yang biasanya dilakukan selama MPLS? Untuk kegiatan sendiri yang dilakukan di kegiatan MPLS seperti masuk materi maupun ada juga kegiatan games untuk memberikan kesenangan kepada siswa-siswi. Terus apa sih tema dari MPLS tahun ini? Untuk tema dari MPLS itu mungkin sedikit berbeda dari tahun kemarin karena untuk tahun ini itu Menteri Pendidikan itu mengumumkan untuk MPLS yaitu MPLS Ramah yang dimana itu terhindar dari MPLS yang bersifat kekerasan. Ada nggak kesulitan dalam mempersiapkan MPLS ini dan apa saja yang dipersiapkan selama MPLS? Untuk kesulitan itu biasanya dari siswa itu sendiri karena lupa membawa perlengkapan sehingga kegiatan itu agak terhambat. Dan untuk persiapan itu sendiri itu dilakukan kayak melakukan musyawarah untuk menentukan apa saja yang perlu dilakukan. Apa motivasi untuk adik-adik yang sedang mengikuti MPLS? Untuk motivasi tersendiri dari saya yaitu agar setiap siswa baru itu menjadikan kegiatan MPLS ini sebagai bentuk untuk diri mereka, bagaimana kemampuan yang mereka miliki. Jurnalis Herdik Lakaeng